Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Self love di era ujian hidup. Konsep self love dalam Islam bukanlah tentang egoisme atau mengutamakan diri secara berlebihan, melainkan bentuk syukur dan penghargaan kepada nikmat Allah yang ada pada diri kita. Menurut Hazira Qudsi dan dosen program studi psikologi Universitas Islam Indonesia, self love sendiri adalah cinta dan kasih sayang tanpa syarat yang diarahkan pada diri sendiri, dan apapun bentuk situasinya baginya bukan suatu kesombongan atau keegoisan jika mencintai diri sendiri. Namun hal itu terjadi secara ilmiah atau dalam Islam dinamakan sebagai kodrat. Islam pun mengajarkan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam mencintai diri sendiri. Rasulullah SAW pun bersabda, "Tidaklah seorang beriman hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." HR Bukhari Muslim. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa sebelum kita bisa mencintai orang lain, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri dengan cara yang sehat. Islam pun memerintahkan kita untuk menjaga tubuh, menjaga akal, menjaga hati, karena semuanya adalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, self love dalam Islam juga berarti memikirkan orang lain saat memperjuangkan kebutuhan kamu. Hidup bukanlah tentang menempatkan diri sendiri dan kebutuhan kita di atas orang lain. Mengorbankan kebutuhan kita sepenuhnya dan terus-menerus bersikap keras pada diri sendiri sebaiknya kita hindari. Jangan kita lakukan. Kemudian mencintai diri sendiri atau self-love bisa bermakna merawat diri sendiri dengan berusaha meningkatkan sikap-sikap yang bersifat positif, kemudian digunakan untuk mengatasi kelemahan diri. Itu berarti menyenangkan Allah dengan memperbaiki diri sendiri dan mengetahui tujuan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, Islam juga menganjurkan jenis cinta diri yang tidak mementingkan diri sendiri, menginginkan yang terbaik untuk diri sendiri, orang-orang yang kita cintai, dan juga umat kita. Ini sebenarnya tentang mengetahui nilai diri sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berkaitan dengan bersikap jujur kepada diri sendiri, tentang nafsu kita, tentang ego kita, dan juga kekurangan kita, serta bersikap terbuka untuk memperbaiki diri dan tumbuh melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya itu self love dalam Islam bisa berarti merawat tubuh kita dengan baik, menjaga pikiran dan hal-hal negatif, dan senantiasa meningkatkan iman agar hati kita selalu tenang. Kemudian, menghadapi ujian hidup dengan self love. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian hidup dalam Islam dianggap sebagai salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan dan kesabaran manusia. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2. Dan kami akan menguji kamu dengan sesuatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka selalu berkata, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menekankan bahwa ujian hidup adalah bagian dari rencana Allah.
Dan orang-orang yang sabar dalam menghadapinya akan mendapatkan berkah dan rahmat darinya. Sebagai umat Islam yang beriman, dengan semua yang melekat pada kita, baik berupa nikmat kesenangan atau bahkan ujian yang ada, pasti kita tidak bisa menghindar dari ketetapan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan ujian kepada manusia, tidak akan salah ataupun tertukar antara satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, ujian merupakan salah satu wujud cinta dari Allah kepada umatnya. Dengan tujuan sebagai peringatan atau mengetahui seberapa kuat kadar iman makhluknya. Melalui semua ujian yang diberikan, harapannya kita sebagai manusia dapat menyadari apa arti kehidupan yang sebenarnya. Dan untuk ujian pun ada berbagai macam. Ada ujian ba'sun, yaitu ujian ringan. Kemudian ada ujian dorun atau menengah. Dan juga ada ujian wazul zilu atau ujian berat. Kita kupas sama-sama ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ba'sun atau ujian ringan, misalkan ada orang yang mulai membiasakan diri sholat berjamaah di masjid, namun kita ingin berangkat. Allah memberi ujian nih berupa gerimis, hujan. Jika seorang diberi ujian yang ringan, berarti kedudukannya masih di bawah dan akan diangkat pada kedudukan yang lebih tinggi. Jika seseorang itu belum lulus dari ujian yang ringan, maka akan terus diuji dengan tersebut sampai lulus, naik level istilahnya begitu. Kemudian lanjut ke ujian dorun atau ujian menengah. Yang bisa, contohnya itu bisa sampai menyakiti fisik dan hati. Misal, ada perempuan nih yang mulai memperbaiki diri dengan memakai hijab yang panjang atau syar'i. Namun ada yang mencelanya, netizen gitu, hingga menyakiti perasaan. Maka jika ada ujian yang sampai menyakiti hati, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberi ujian agar bisa naik level ke kedudukan yang lebih tinggi. Sambung lagi. Yang ketiga ada ujian wazul zilu atau ujian berat. Ujian yang paling berat hingga bisa menggoyahkan hati atau kepercayaan seseorang. Misalnya, ada orang yang diberi ujian sangat berat sampai jalannya sempoyongan nih. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ujian yang paling berat ini bisa membawa seseorang sampai mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan sih berakhirnya ujian-ujian ini? Tidak bisa dipungkiri teman-teman, setiap orang pasti telah mengalami ujian dalam hidupnya. Ujian ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti kesulitan finansial, hubungan yang tidak harmonis, hingga kesehatan yang menurun. Maka dari itu, di saat seperti inilah sikap mencintai diri sendiri penting untuk dilakukan. Jangan sampai ujian tersebut membuat kita kehilangan semangat dan lupa akan potensi yang kita miliki. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanallahul azim. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya.
Baginya ada sesuatu pahala dari kebijakan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung bagi kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian hidup yang kita hadapi tidak pernah melebihi batas kemampuan kita. Oleh karena itu, self-love bisa diwujudkan dengan bersabar, berserah diri kepada Allah, dan tetap berusaha memperbaiki diri. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, adakah bahaya mengabaikan self-love? Jadi saat seseorang terlalu keras terhadap dirinya, menuntut kesempurnaan yang berlebih atau membiarkan diri terjebak dalam perasaan negatif seperti rendah diri, maka ia rentan jatuh dalam kondisi mental yang buruk.